HUT RI mau menjaga persatuan bangsa. Tangis haru paskibraka sukses bertugas. Gajah Sumatera ikut upacara HUT RI. Halo, selamat pagi saudara Kompas. Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi bersama saya Rizka Devi. Inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Pemprov Bengkulu menggelar upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Balai Raya Semarak. Pada momen ini, Gubernur berpesan agar Hari Kemerdekaan dapat terus disyukuri dan juga jadi penyemangat menjaga persatuan guna mendukung pembangunan daerah. Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Provinsi Bengkulu berjalan hikmat. Diikuti peserta dari Forkopimda serta pelajar Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bertindak menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan Balai Raya Semarak Bengkulu. Di momen HUT ke-81 Republik Indonesia ini, Helmi mengajak seluruh masyarakat mempererat dan menjaga persatuan bersama tanpa memandang suku maupun agama, sehingga dapat membantu pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah juga akan fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merupakan program utama pemerintah dalam membantu masyarakat. Ini momentum yang tepat bagi kita untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan kita di tengah perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan agama, apa perbedaan suku dan segala macamnya. Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita kemudian tidak bisa bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Modal Indonesia untuk menjadi negara dengan angka pertumbuhan 8% itu adalah persatuan kesatuan. Karena kalau bicara sumber daya alam, Indonesia terbaik diberikan Tuhan. Pada kesempatan ini, Helmi turut memberikan beberapa penghargaan bagi ASN Pemprov Bengkulu atas dedikasi dan kinerja baiknya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara berhasil mengibarkan bendera merah putih pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 menjadi momentum haru bagi puluhan pasukan pengibar bendera tingkat provinsi, khususnya bagi pembawa baki yang baru ditunjuk sebelum upacara dimulai. Momen haru pecah usai puluhan pasukan pengibar bendera di tingkat provinsi berhasil mengibarkan bendera merah putih di Balai Raya Semarak Bengkulu dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pengibaran bendera berjalan dengan lancar meski pembawa baki baru ditunjuk sebelum detik-detik upacara dimulai. Tangis haru ini pecah karena mereka bangga usai sukses mengibarkan bendera setelah melewati seleksi dan latihan panjang. Keberhasilan mereka dalam mengibarkan bendera juga tidak terlepas dari dukungan orang tua yang selalu mendukung setiap langkah anak mereka hingga terpilih menjadi anggota Paskibraka. Bisa mengibarkan bendera pusaka di tahun 2026 ini dengan lancar dan baik. Oke, tadi kan ada nangis gitu ya, peluk-pelukan. Ini kenapa Dek sampai tersentuh gitu? Ya karena terharu karena kami cuma dikasih waktu latihan cuma beberapa minggu, tapi kami bisa mengibarkan menaikkan nanti dan semoga penurunan juga dilancarkan. Untuk perasaan saya sangat senang dan agak sedikit grogi, dan latihannya sangat sensitif. Terus Apa yang bikin terharu Dek sampai nangis? terharu kebersamaan ya Kak. Kebersamaannya saat latihan, susah senang Kak. Oke, itu kayaknya. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini Paskibraka hanya berjumlah 28 orang. Tak hanya mengibarkan bendera, para Paskibraka tersebut juga bertugas menurunkan bendera. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.
Sementara itu, saudara, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia, prajurit Brigif 4 Marinir BS Lampung menggelar aksi heroik dengan pengibaran bendera merah putih raksasa di ketinggian 74 meter. Prajurit Brigif 4 Marinir berdiri sendiri Lampung menggelar pengibaran bendera merah putih di ketinggian 74 meter puncak Menara Provider di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Prajurit harus berhati-hati dan penuh tantangan saat berupaya membawa bendera merah putih raksasa untuk berkibar di ketinggian pada Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih raksasa ini dimaknai sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus pesan tentang pentingnya menjaga semangat nasionalisme. Rencana pengibaran bendera kita pada hari ini yaitu di puncak Menara Tower Telkomsel yang ada di sekitar Kesatrian Brigif 4 Marinir Piapung, yang mana tinggi towernya itu 74 meter. Kalau dari permukaan air laut sendiri sekitar 200 sampai dengan 250 meter, sehingga sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Yang mana titik itu sudah merupakan titik tertinggi yang ada di sekitar Brigif 4 Marinir BS atau Kesatrian Brigif 4 Marinir BS. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme, patriotisme, loyalitas dan dedikasi, yang mana lebih mengingatkan kita pada arti dan makna dari kemerdekaan itu sendiri, yang mana tahun ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun, sehingga kita sebagai generasi muda lebih bisa introspeksi diri dan mawas diri apa yang bisa kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Pengibaran bendera di atas menara setinggi 74 meter membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan harus mampu membangkitkan semangat kebangsaan dan menggelorakan kecintaan terhadap tanah air. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, lomba perahu bidar tradisional kembali menghidupkan semangat warga Palembang. Di tengah tingginya biaya operasional dan sulitnya bahan baku, para pemilik bidar tetap bertahan menjaga warisan budaya Sungai Musi agar tak hilang di telan zaman. Bagi Encik Muhammad Alauddin Saka Garhan, bidar bukan sekedar perahu lomba di momen perayaan kemerdekaan. Perahu sepanjang 31 meter ini menyimpan jejak keluarga yang kini memasuki generasi ketiga. Untuk memastikan bidar siap berlaga, renovasi dilakukan selama 1,5 bulan. 4 tukang mengganti papan kayu sento yang rusak hingga pengecatan. Setelah hampir 14 tahun digunakan, kondisi bidar kini mencapai 98% siap bertanding. Merawat bidar bukan perkara mudah. Kayu merawan berukuran lebih dari 10 meter harus didatangkan dari luar Palembang. Biaya perbaikannya pun mencapai 20 juta rupiah. Keadaan ekonomi sekarang ini semuanya efisiensi. Jadi kami tidak mengharap banyak untuk hadiah yang diberikan oleh panitia. Jadi berapapun nominalnya, kami menerima, asalkan lomba bidar ini jangan tidak diadakan. Yang penting setiap tahun ada lomba bidar. Iya, karena bidar ini simbol dari satu kota Palembang, bidar tradisional. Jadi ini salah satu aset asli dari Palembang, bidar tradisional. Dan harus kami pertahankan dan harus kami jaga dan lestarikan. Perahu bidar tradisional kini tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Regenerasi pun disiapkan agar warisan Sungai Musi ini tetap hidup dan menjadi bagian dari kebanggaan Palembang dari generasi ke generasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, saat semarak HUT kemerdekaan, warga menemukan cara sederhana untuk merayakan kebersamaan lewat lomba gapel, ketinggian dan strategi berpadu dengan tawa serta keagraban antar warga. Lomba gaplek menjadi salah satu cara warga memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia. Bukan sekedar untuk menang, permainan ini juga menguji ketelitian, strategi, dan ketenangan peserta.
Kali ini lomba gaplek digelar salah satu komplek perumahan di Talangkepuh, Kelurahan Gandus, Palembang. Sebanyak 84 peserta ikut meramaikan perlombaan. Tujuan utama untuk membentuk silaturahmi antar warga Surya Alam 6 dan Asal 1. Berapa banyak pasangan atau peserta? Pasangan ada 42 pasang, 84 peserta. Hadiahnya apa aja? Hadiahnya juara pertama itu ada sembako plus plakat, juara 2 dan 3 sembako saja. Dekorasi bernafaskan kemerdekaan menambah semarak suasana. Di tengah persaingan, keakraban antara warga tetap terjaga. Tapi untuk gaplek ini, karena sekalipun tidak ada perlombaan, warga memang setiap malam selalu mengadakan pertandingan persahabatan lomba gaplek di setiap lorong-lorong ataupun blok-blok di setiap tahap. Jadi alangkah baiknya daripada setiap malam main tidak ada juara satu ataupun juara dua, maka kita sebagai ajang silaturahmi untuk mengumpulkan warga sebagai lomba gaplek sebagai pemersatu ataupun ajang silaturahmi di antar warga. Bagi peserta lomba ini bukan hanya perburuan gelar juara. Momen ini menjadi ruang untuk bersilaturahmi, bergembira, dan merawat keakraban antar warga. Harapannya sih ada ikut andil dari pemerintah juga sih sebenarnya. Tapi yang jelas setiap tahun harus kita tingkatkan lagi, semakin meriah, semakin bagus. Semangat kemerdekaan pun hadir dalam suasana sederhana. Warga berharap lomba gaplek dapat terus digelar setiap tahun. Mirza Aryansyah, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, pemandangan tak biasa terlihat dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Bentang Alam Seblat, Bengkulu Utara. 7 gajah Sumatera berdiri khusyuk dan berbaris rapi, didampingi para mahkot yang merawat serta mendampinginya. 7 gajah Sumatera ini seakan tak ingin ketinggalan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di tengah kawasan Bentang Alam Seblat, Bengkulu Utara, Bengkulu, satwa-satwa dilindungi ini berdiri berbaris mengikuti jalannya upacara. Di atas masing-masing gajah, para mahkot setia mendampingi, memastikan gajah tetap tenang dan tertib selama upacara berlangsung. Momen ini menjadi pemandangan unik sekaligus bermakna. Gajah Sumatera tak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol pentingnya menjaga alam dan habitat satwa. Di tengah deretan peserta upacara, 7 gajah ini seolah menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan juga bisa menjadi momen untuk mengingat bahwa satwa liar pun berhak atas ruang hidup yang aman dan lestari. Aja mengambil dia dengan pendekatan momentum kemerdekaan ini. Harapannya kemerdekaan ini memang untuk segenap manusia dan semua dan seisinya, kan bahasanya kan kayak begitu kan. Jadi momentumnya kita pakai kayak begitu dengan Hari Gajah juga gitu. Intinya tuh kita ingin menyampaikan bahwasanya kondisi Bentang Seblat itu dia semakin hari itu semakin kritis. Dan upacara ini memberikan semangat seharusnya gitu. Upacara Hari Kemerdekaan ini turut diikuti mahasiswa, aktivis lingkungan, BKSDA, dan masyarakat sekitar. Kehadiran 7 gajah Sumatera menjadi pemandangan unik di tengah hikmatnya upacara. Selain itu, dihadirkannya gajah-gajah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Gajah Sedunia 2026, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian satwa dan habitatnya. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kampar Riau berlangsung unik dan khidmat. Sepasang gajah Sumatera jinak dilibatkan sebagai penggerek bendera merah putih di Kebun Binatang Kasangkulim. Suasana upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kebun Binatang Kasangkulim, Kabupaten Kampar, Senin pagi berlangsung beda dari biasanya. Sepasang satwa gajah Sumatera nama Budi 11 tahun dan Valenti 8 tahun tampak berjalan seirama dengan pasukan pengibar bendera menuju tiang bendera. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang,
Kedua gajah dengan sigap mengikuti arahan mahut atau pelatihnya. Dengan perlahan dan teratur, belalai kedua mamalia besar ini menarik tali bendera hingga sangsaka merah putih berkibar sempurna di puncak tiang. Agustina selaku pengelola kebun binatang Kasangkulim mengaku butuh persiapan 1 minggu untuk melatih gajah sebagai penggerak bendera. Tradisi unik ini sudah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Namanya yang betina Palenti, yang jantan Budi. Usianya 8 tahun dan 11 tahun. Karena gajah kita sudah terlatih hanya satu minggu saja. Keunikan upacara ini menjadi magnet bagi warga sekitar. Banyak warga merasa bangga dan menjadi momen ini sebagai sarana edukasi bagi anak-anak mereka. Masyarakat gimana sih Kak? Ya kami pun bangga juga ya sebagai warga Kubang ini, apalagi di sekitaran kebun binatang. Kami bangga karena selama ini belum ada itu namanya binatang yang narik bendera gitu. Kami bangga lah sebagai warga negara sini. Warga berharap acara seperti ini dapat terus dilaksanakan di Hari Kemerdekaan sebagai hiburan dan edukasi masyarakat. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Ribuan warga binaan dapat remisi. Saudara, sebanyak 1.695 warga binaan di lapas dan rutan seprovinsi Bengkulu mendapat remisi kemerdekaan karena berkelakuan baik. 60 warga binaan diantaranya langsung dinyatakan bebas. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81, sebanyak 1.695 warga binaan lapas dan rutan di Provinsi Bengkulu menerima remisi umum dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 60 warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas dan kembali ke keluarga di Hari Kemerdekaan ini. Pemberian remisi Hari Kemerdekaan ke-81 ini dipusatkan di Lapas Kelas 2A Bentiring, Bengkulu. Mereka yang mendapat remisi sudah sesuai syarat. Salah satunya berkelakuan baik dan mengikuti program binaan di dalam lapas. Dari jumlah tersebut, 57 orang diantaranya merupakan warga binaan dalam kasus korupsi. 5 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Secara keseluruhan, warga binaan yang di Provinsi Bengkulu itu sejumlah 2.777, yang terdiri dari narapidana 2.155 orang dan tahanan 622 orang. Nah, yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi itu ada di 1.751 orang, dan yang turun untuk RUU 1-nya itu ada 1.635 orang, RUU 2-nya ada 60 orang, dan semuanya total itu 1.695 orang. Penerima remisi diharapkan dapat meneruskan kehidupan menjadi lebih baik dengan bekal mengikuti program keterampilan selama berada di lapas. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan aksi kemanusiaan, warga RT 05 Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, menggelar kegiatan bakti sosial donor darah Senin pagi. Kegiatan yang bekerja sama dengan PMI Kota Pekanbaru ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Sejak Senin pagi, warga mulai ramai mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah. Kegiatan kemanusiaan ini digelar di lingkungan RT 05 Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Aksi donor darah ini digelar sebagai bentuk refleksi diri, sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan para pejuang yang rela menumpahkan darah demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, warga berupaya mewujudkan semangat perjuangan tersebut dengan cara yang sederhana namun berarti. Salah satunya dengan mendonorkan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta menyelamatkan nyawa sesama. Salah seorang warga, Suwanto, 56 tahun, turut mendonorkan darah pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bagi Suwanto, donor darah kali ini merupakan donor yang ke-22 kali. Sementara, ini menjadi kali keduanya dirinya mendonorkan darah tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Supaya kita bisa membantu kebutuhan orang membutuhkan darah, ya kan? Ya, biar ada manfaatnya lah sama masyarakat yang lain, kan gitu. Marilah kita partisipasi ya, untuk menyumbangkan darah kita. Sejak pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, belasan warga setempat bersama sejumlah anggota komunitas antusias mengikuti kegiatan donor darah. Ketua RT 05 menyebut, bakti sosial bertajuk setetes darah untuk sesama merupakan kali kedua digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kalau kita berpikir flashback-nya, zaman dulu orang mau berkorban darah, bahkan nyawa. Masa kita di HUT Kemerdekaan ini nggak mau setetes darah untuk membantu warga kita atau masyarakat yang membutuhkan. Maka tercetuslah dengan kami, khususnya warga RT 5 RW 01 Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Payung Kaki ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendonorkan darahnya untuk membantu sesama kita. Kegiatan kemanusiaan ini rencana akan terus dilaksanakan sebagai wujud kepedulian warga terhadap sesama, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pasokan darah bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang membutuhkan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi lainnya, saudara, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 5 hektar lahan di sekitar objek vital nasional jalur pipa minyak dan gas bumi di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Petugas masih melakukan pemadaman untuk mencegah api mendekati jalur pipa. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 5 hektar lahan di sekitar objek vital nasional jalur pipa minyak dan gas bumi di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Petugas masih melakukan pemadaman untuk mencegah api mendekati jalur pipa. Api dengan cepat membakar lahan kering di sekitar area objek vital nasional milik PT Perio Cina Internasional dan PT Hikari Teknologi Indonesia. Data sementara, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 5 hektar. Petugas gabungan dari Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman sekaligus memutuskan pergerakan api agar tidak menyebar ke area pipa minyak dan gas bumi. Petugas masih berjibaku memadamkan sisa api dan melakukan pendinginan untuk memastikan titik api tidak kembali muncul. Pondok Kerja Daob Sumatera 11 Bukit Tempurung dan Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi terjadinya Karhutla yang terjadi di Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun luas kebakaran berkisar 5 hektar yang berdekatan dengan objek vital nasional yaitu PT Petro Cina dan PT HTI yang bergerak di bidang minyak dan gas alam. Jarak sumber air ke titik api berkisar 300 meter dengan menggunakan 10 rol selang. Petugas masih melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran. Petugas memastikan api tidak meluas dan tidak mendekati jalur pipa minyak dan gas bumi yang merupakan objek vital nasional. Sampai saat ini, sudah ratusan hektar lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Sementara itu, saudara, Karhutla kembali terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sedikitnya 15 hektar lahan terbakar Sabtu petang. Petugas gabungan baru berhasil memadamkan 3,6 hektar hingga malam hari. Lahan kering yang ditumbuhi semak belukar, gegas, gelam, dan belidang di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir terbakar Sabtu petang. Tim gabungan Manggala Agni dari 3 daerah operasi Banyuasin, Sarolangun, dan Muara Tebo bersama BPBD, TNI, Polri, serta warga berupaya memadamkan api yang cepat menyebar di permukaan lahan. Upaya pemadaman terkendala tiupan angin yang mengubah arah api serta akses menuju titik kebakaran yang terbatas.
Setelah 3 jam berjibaku, petugas berhasil memadamkan api hingga Sabtu malam. Sedikitnya 15 hektar lahan terbakar dalam kebakaran lahan yang kembali terjadi di wilayah ini. Sementara itu, saudara, kabut asap karhutla di Sumatera Selatan mulai berdampak pada kesehatan. Pada pekan pertama Agustus, kasus ISPA tercatat meningkat hingga menembus 5.000 kasus. Kualitas udara di Sumatera Selatan kian menurun seiring meluasnya karhutla. Data sementara Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, kasus ISPA mencapai 292.672 kasus. Pada Juli tercatat 32.446 kasus. Memasuki pekan pertama Agustus, kasus ISPA kembali bertambah 5.071 kasus. Dengan temuan tertinggi di Kota Palembang. Angka ini masih berpeluang bertambah karena data dari sejumlah puskesmas belum seluruhnya terhimpun. Mengantisipasi memburuknya kualitas udara, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mempercepat pemantauan kasus ISPA. Pelaporan yang semula bulanan kini dilakukan setiap pekan di 7 kabupaten dan kota yang rawan karhutla. Kita lihat situasi kabut asap saat ini, kayaknya itu ada peningkatan pada bulan Agustus. Dan saat ini juga kami sudah membuat laporan itu terkait dengan adanya kabut asap ini, laporan mingguan di 7 kabupaten kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan. Warga terutama balita dan lansia diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala BGN jenguk siswi korban keracunan MBGS. Saudara, seorang siswi masih menjalani perawatan di intensif di Rumah Sakit Haji Medan usai diduga keracunan makanan bergizi gratis pada pekan lalu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut dalam investigasi awal adanya kelalaian pengolahan ikan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan ke pelajar SMA Negeri 1 Brastagi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjenguk langsung siswi yang menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Haji Medan. Sudaryono menyebut dalam investigasi awal penyebab insiden ratusan siswa-siswi keracunan MBG di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara beberapa hari lalu dikarenakan adanya kelalaian pengolahan ikan pada SPPG yang menyalurkan MBG di sekolah tersebut. Dirinya menambahkan pengelola SPG tersebut mengeluarkan ikan yang berada di dalam freezer dan diletak di ruangan dengan kurun waktu lebih dari 12 jam. Karena kelalaian tersebut, Kepala BGN langsung memberikan suspend terhadap SPPG dan memecat Kepala SPPG serta diajukan untuk pemecatan secara tidak hormat. Sudah kami coba cek investigasi sementara, jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Sanksinya saya yang pertama dapurnya disuspend berat, kemudian kepala SPPG-nya yang sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, ratusan pelajar SMA Negeri 1 Brastagi, Kabupaten Karo mengalami keracunan diduga setelah menyantap MBG di sekolahnya. Satu dari ratusan siswa tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan dan dirawat di ruang ICU dikarenakan mengalami penurunan kesadaran. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Informasi lainnya, Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi menyambut baik arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Dalam nota pengantar RAPBN 2027, Presiden menyebut 8 koridor prioritas pembangunan yang akan mendapat intervensi APBN. Namun hingga pidato berakhir, belum disebutkan secara rinci besaran intervensi anggaran untuk daerah termasuk Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi menyambut baik arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Dalam nota pengantar RAPBN 2027, Presiden menyebut 8 koridor prioritas pembangunan yang akan mendapatkan intervensi APBN. Namun hingga pidato berakhir, belum disebutkan secara rinci besaran intervensi anggaran untuk daerah termasuk Provinsi Jambi. Usai mendengarkan pidato Presiden, Ketua DPRD Provinsi Jambi menyebut 8 koridor prioritas pembangunan menjadi salah satu poin penting dalam arah kebijakan APBN 2027. Meski demikian, ia menilai masih diperlukan penjelasan lebih rinci terkait untuk intervensi pemerintah pusat termasuk nilai anggaran yang akan dilokasikan ke daerah. Ketua DPRD menegaskan seluruh pemerintah dan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi akan terus mengawal agar arahan Presiden yang tertuang dalam nota pengantar RAPBN dapat diimplementasikan dengan baik di Provinsi Jambi. Tadi sudah disampaikan bahwa akan ada program intervensi percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan, percepatan perbaikan infrastruktur kesehatan, yang semua akan dimulai di tahun 2027. Nah, harapan kita dimulai di tahun 2027 ini bisa banyak yang kita bawa ke Provinsi Jambi. Tadi disampaikan ada ambulan udara untuk daerah terpencil, pelosok, dan juga bantuan pendidikan, rehab segala macam. Dan juga tadi terkait dengan, kalau yang terpenting untuk Provinsi Jambi, terkait dengan sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengawal arah kebijakan APBN 2027 agar program pembangunan yang disampaikan Presiden dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Informasi lainnya, Saudara, seorang pengemudi ojek daring di Palembang diringkus polisi karena diduga mencuri sepeda motor milik seorang perempuan. Aksi terjadi saat tersangka mengantarkan paket ke sebuah kantor dan diduga memanfaatkan kesempatan ketika kunci motor korban masih terpasang. Rekaman CCTV menunjukkan pencurian sepeda motor pada Kamis sore lalu di Jalan Residen Abdul Rojak, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, yang dilakukan seorang ojek daring saat mengantarkan paket ke kantor korban. Ketika akan pergi, pelaku melihat motor korban dengan kunci masih menempel. Pelaku meninggalkan motornya tak jauh dari lokasi, lalu kembali berjalan kaki dan membawa motor korban ke rumahnya di Banyu Asin. Untuk mengambil motornya, pelaku memesan ojek daring. Korban mengetahui motornya hilang saat akan pulang. Setelah memeriksa CCTV dan melacak data pada aplikasi ojek daring, identitas pelaku diketahui. Berbekal informasi tersebut, polisi menangkap RS di kilometer 14 Talang Kelapa, Banyu Asin, dan menyita sepeda motor, helm coklat, dan jaket ojek daring. Terusnya dapat kami jelaskan bahwa pelaku ini merupakan travel ojol. Ya, ojek online. Jadi pelaku melihat kendaraan korban ini terparkir di halaman kantor dan kuncinya itu masih berada di kendaraan. Nah, timbul niat dari pelaku untuk mengambil kendaraan tersebut. Jadi pelaku meninggalkan dulu motornya di halaman parkir minimarket 7. Kemudian berjalan kaki ke halaman kantor tersebut, langsung mengambil kendaraan korban, langsung dibawa ke rumah pelaku. Tersangka kini ditahan di Polsek Sako dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, terbukti miliki narkoba, perwira TNI Mayor Laut Faisal Mulia dituntut 5 tahun penjara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal yang memberatkan, terdakwa menggunakan fasilitas pesawat militer untuk mengirim sabu.
Terdakwa perwira TNI Mayor Laut Faisal Mulia menjalani persidangan kasus narkoba di Pengadilan Militer Tinggi Medan dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wingut 1 Tanjung Pinang terbukti memiliki narkoba jenis sabu lebih dari 5 gram dan juga terbukti menyalahgunakannya. Auditor Militer Letkol CHK Bambang Permadi dalam tuntutannya menyatakan terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu. Tidak hanya itu, terdakwa juga menjual sabu dengan menggunakan fasilitas negara, yakni pesawat militer, motifnya untuk memperoleh uang. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pasal 609 ayat 1 huruf A junto ayat 2 huruf A KUHP. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 64 KUHP dan Pasal 126 KUHP Militer. Tidak ada hal yang meringankan tindakan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa menggunakan fasilitas negara berupa pesawat militer untuk mengirim sabu. Terdakwa sebagai perwira TNI tidak memberikan contoh baik kepada anggota. Atas perbuatannya, auditor menuntut terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 tahun, denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Mohon agar terdakwa atas nama Mayor Laut Faisal Mulia SSTH NLP 2383/P Pasir Oplat Wingut 1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 tahun dikurang selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AL, denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan. Menanggapi tuntutan auditor, terdakwa Faisal mengajukan klemensi, yakni pengakuan bersalah untuk mendapatkan keringanan pidana. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Nanti gerak. Setelah tempat gerak. Informasi lainnya, Saudara, tim reaksi cepat Polrestabes Medan jemput siswa di sejumlah sekolah yang terlibat bergabung dengan kelompok geng motor yang meresahkan di Medan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh siswa yang tergabung akan dikembalikan ke orang tuanya. Tim reaksi cepat Polrestabes Medan menjemput sejumlah pelajar yang diduga terlibat aksi konvoi di jalanan kota Medan sambil membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Penjemputan dilakukan berdasarkan video viral pelajar di media sosial. Tak tanggung-tanggung, petugas langsung mengamankan pelajar tersebut dari sekolahnya dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Sejumlah pelajar ini dijemput dari 3 sekolah negeri berbeda di kota Medan. Selain dijemput di sekolah, sejumlah pelajar lainnya juga dijemput dari lokasi tempat mereka sering berkumpul. Petugas menyebut para pelajar ini merupakan komplotan geng motor yang sering meresahkan warga. Selain konvoi membawa senjata tajam, komplotan ini juga beberapa kali merampas kendaraan pelajar lain. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alex Sinulinga menyebut pihaknya sebelumnya sudah memberikan edaran ke pihak sekolah agar memberi peringatan keras terhadap siswa yang tergabung dalam komplotan geng motor. Alex menegaskan tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar sudah sangat meresahkan. Pihaknya akan mengembalikan siswa ke orang tua atau diberhentikan dari sekolah jika para siswa ketahuan terlibat dalam komplotan geng motor. Pastinya, tadi kan sudah saya sampaikan, pengawasan dari pihak sekolah akan diperketat. Jadi nanti mungkin kami akan kan sudah buat pemetaan sekolah-sekolah mana aja yang rawan potensi, dan tadi sudah saya sampaikan di awal untuk anak-anak kita yang terlibat, apabila memang terbukti terlibat, ini tentu akan kita berikan sanksi tegas dengan dikembalikan ke luar kota. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sriwijaya FC gelar seleksi pemain.
Saudara Pemprov Bengkulu menggelar upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Balai Raya Semarang. Pada momen ini, Gubernur berpesan agar Hari Kemerdekaan dapat terus disyukuri dan juga jadi penyemangat menjaga persatuan guna mendukung pembangunan daerah. Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Provinsi Bengkulu berjalan hikmat. Diikuti peserta dari Forkopimda serta pelajar Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bertindak menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan Balai Raya Semarang, Bengkulu. Di momen HUT ke-81 Republik Indonesia ini, Helmi mengajak seluruh masyarakat mempererat dan menjaga persatuan bersama tanpa memandang suku maupun agama, sehingga dapat membantu pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah juga akan fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merupakan program utama pemerintah dalam membantu masyarakat. Ini momentum yang tepat bagi kita untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan kita di tengah perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan agama, apa perbedaan suku dan segala macamnya. Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita kemudian tidak bisa bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Modal Indonesia untuk menjadi negara dengan angka pertumbuhan 8% itu adalah persatuan kesatuan. Karena kalau bicara sumber daya alam, Indonesia terbaik diberikan Tuhan. Pada kesempatan ini, Helmi turut memberikan beberapa penghargaan bagi ASN Pemprov Bengkulu atas dedikasi dan kinerja baiknya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara berhasil mengibarkan bendera merah putih pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum haru bagi puluhan pasukan pengibar bendera tingkat provinsi, khususnya bagi pembawa baki yang baru ditunjuk sebelum upacara dimulai. Momen haru pecah usai puluhan pasukan pengibar bendera di tingkat provinsi berhasil mengibarkan bendera merah putih di Balai Raya Semarang, Bengkulu dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pengibaran bendera berjalan dengan lancar meski pembawa baki baru ditunjuk sebelum detik-detik upacara dimulai. Tangis haru ini pecah karena mereka bangga usai sukses mengibarkan bendera setelah melewati seleksi dan latihan panjang. Keberhasilan mereka dalam mengibarkan bendera juga tidak terlepas dari dukungan orang tua yang selalu mendukung setiap langkah anak mereka hingga terpilih menjadi anggota Paskibraka. Bisa mengibarkan bendera pusaka di tahun 2026 ini dengan lancar dan baik. Oke, tadi kan ada nangis gitu ya, peluk-pelukan. Ini kenapa Dek sampai tersentuh gitu? Ya karena terharu, karena kami cuma dikasih waktu latihan cuma beberapa minggu. Tapi kami bisa mengibarkan menaikkan nanti dan semoga penurunan juga dilancarkan. Untuk perasaan saya sangat senang dan agak sedikit grogi. Dan latihannya sangat sensitif. Terus apa yang bikin terharu Dek sampai nangis? Terharu kebersamaannya Kak. Kebersamaannya saat latihan, susah senang Kak. Oke, itu kayaknya. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini Paskibraka hanya berjumlah 28 orang. Tak hanya mengibarkan bendera, para Paskibraka tersebut juga bertugas menurunkan bendera. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia, prajurit Brigif 4 Marinir BS Lampung menggelar aksi heroik dengan pengibaran bendera merah putih raksasa di ketinggian 74 meter. Prajurit Brigif 4 Marinir berdiri sendiri Lampung menggelar pengibaran bendera merah putih di ketinggian 74 meter puncak Menara Provider di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Prajurit harus berhati-hati dan penuh tantangan saat berupaya membawa bendera merah putih raksasa untuk berkibar di ketinggian pada Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih raksasa ini dimaknai sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus pesan tentang pentingnya menjaga semangat nasionalisme.
Rencana pengibaran bendera kita pada hari ini yaitu di puncak Menara Tower Telkomsel yang ada di sekitar Kesatrian Brigi 4 Marinir Piapung, yang mana tinggi towernya itu 74 meter. Kalau dari permukaan air laut sendiri sekitar 200 sampai dengan 250 meter, sehingga sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Yang mana titik itu sudah merupakan titik tertinggi yang ada di sekitar Brigi 4 Marinir BS atau Kesatrian Brigi 4 Marinir BS. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme, patriotisme, loyalitas, dan dedikasi, yang mana lebih mengingatkan kita pada arti dan makna dari kemerdekaan itu sendiri, yang mana tahun ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun, sehingga kita sebagai generasi muda lebih bisa introspeksi diri dan mawas diri apa yang bisa kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Pengibaran bendera di atas menara setinggi 74 meter membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan harus mampu membangkitkan semangat kebangsaan dan menggelorakan kecintaan terhadap tanah air. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.